Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rendika Amelia dengan NIM 22101173-228. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Ahsani Takwim, SPD, MPD. Baik, di sini saya akan membahas tentang kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum atau di ruang publik. Bahasa Indonesia selain berfungsi sebagai bahasa negara, juga berfungsi sebagai bahasa nasional. Adapun sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki begitu banyak fungsi. Salah satunya adalah digunakan di tempat umum. Adapun ketentuan tentang penggunaan bahasa Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Tentunya, dengan adanya ketentuan ini, sudah sepatutnya di dalam menggunakan bahasa Indonesia kita berpedoman pada peraturan ini. Lalu, bagaimana faktanya di lapangan? Mari simak 5 contoh kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Yang pertama, penulisan apa yang salah dari spanduk ini? Ya, letak kesalahannya adalah pada penggunaan awalan di. Kita ketahui bahwasannya kata di berfungsi sebagai awalan, maka penulisannya harus serangkai atau digabung. Penulisan kata sebagai awalan bisa digunakan apabila diikuti oleh kata kerja pasif. Contohnya apa? Contohnya adalah dimakan, diminum, dibaca, dan ditulis. Lain halnya ketika di berfungsi sebagai kata depan untuk menerangkan keterangan tempat, maka penulisannya dipisah dengan kata yang mengikutinya. Contohnya di pasar, di sekolah, di rumah. Pada gambar ini, kata di sungai awalan di menunjukkan sebuah tempat, maka penulisannya harus dipisah. Jadi penulisan yang benar adalah seperti ini, di spasi sungai. Yang kedua, kesalahan pada gambar ini terletak pada kata kos. Kos bukanlah bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, tetapi kata kos merupakan frasa bahasa Belanda. Yang benar di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah indekos. Selain itu, karena dalam penulisan terima kos putri merupakan kalimat yang tidak baku, maka yang benar adalah menawarkan jasa indekos untuk putri. Ketiga, fotokopi memang berasal dari bahasa asing yakni bahasa Inggris. Namun ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka kita memiliki standar baku PHB yang benar adalah fotokopi seperti ini. Keempat, rezeki dengan huruf J merupakan kata tidak baku. Kata yang baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia adalah rezeki dengan menggunakan huruf Z. Kelima, ternyata praktek merupakan kata yang tidak baku ya teman-teman. Lalu bagaimana penulisan kata yang benar dan baku? Kata yang benar dan baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah praktik. Jadi jangan salah lagi ya dalam menuliskan kata ini. Baik, tadi kita sudah membahas beberapa kesalahan penggunaan bahasa Indonesia. Lalu, apa sih faktor yang mempengaruhi? Salah satunya adalah kesadaran. Kesadaran yang dimaksud di sini adalah masyarakat kita masih memiliki kesadaran yang rendah tentang betapa pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan mereka juga masih memiliki kesadaran yang rendah bahwasannya sudah terdapat aturan yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Adapun solusi yang dapat saya berikan, yang pertama adalah peningkatan kuantitas. Mari kita tingkatkan dan perbanyak penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Mari kita tingkatkan mutu berbahasa Indonesia kita dengan tetap berpedoman pada WABI atau Ejaan Umum Bahasa Indonesia. Baik, demikianlah pembahasan yang saya sampaikan. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.